warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih di channel Mandua Jember bersama kita. Saya Divi Fasegede Berantung dan saya Chelsea Aurelia di segmen Ceria, cerita inspiratif anak Mandua Jember. Nah, jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yang super duper keren nih teman-teman, yaitu Kepala Mandua Probolinggo, Bapak Dr. Ahmad Zamroni, SSMPD. Nah, yuk langsung saja kita sapa tamu kita. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, wabarakatuh. gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Oh ya nih Pak, saya itu kita nih penasaran banget gitu Pak, gimana sih cerita perjalanan karir Bapak dari awal merintis sampai pada di titik yang sekarang. Soalnya kan kita ini dengar Kepala Mandua Probolinggo itu keren banget gitu Pak. Terima kasih. Sebagai informasi saya asli anak Jember. Waduh. Saya asli anak Jember. Saya lahir di Kencong. Plot twistnya Iya, tiba-tiba di Bapak. Kencong, tanggal 26 Desember 1980. Jadi sekarang ini umurnya masih 44 lah. Wah, masih bisa 44 terbilang tahun, muda ya gitu, Bapak ya. ya. Memang tapi saya di sini hanya kecil ya. SD-nya ada di Kencong. Kemudian MTS saya di Ponorogo, di Pondok Wali Songo, Ngabar Ponorogo. Kemudian MA-nya saya di Denanyar, di Pondok Denanyar Jombang gitu. Kemudian S1, S2 itu saya di UIN Malang. Gitu, di UIN Malang, dan di sana sempat menjadi dosen selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Kemudian direkom oleh rektor untuk takhil. Takhil itu sekolah profesi sebagai guru bahasa Arab di King Saud University Saudi Arabia. Wow. Gitu. Alhamdulillah di keluar ya, sana Bapak? ya. Jadi saya mengenyam S2 itu 2 kali. Alhamdulillah 2 kali. Kemudian setelah pulang baru melanjutkan lagi di sana S3, sambil di tengah jalan itu diangkat pegawai negeri. Wow. Di Probolinggo sebagai guru. Awalnya saya sebagai guru MTS, guru madrasah MTS yang di Probolinggo awalnya. Jadi tidak tahu tiba-tiba pimpinan kita ini melihat kinerja kita ya. Iya. 7 tahun diangkat menjadi kepala MIN saya. Wah. Jadi kepala MIN, terus kemudian 3 tahun langsung diangkat kepala MAN. Nah, kebetulan beliau yang merekomendasi ini kepala Kemenak sini, Pak Batiar. Itu pada waktu itu Pak Batiar sendiri yang sebagai kepala Kemenak di sana. Beliau mengamanatkan pada kami untuk jadi kepala MAN. Nah, di tengah-tengah itu pernah menjadi PLH, jadi kepala MTSN juga. Jadi alhamdulillah selama 8 tahun ini pernah jadi kepala MIN, pernah jadi kepala MTSN, pernah jadi kepala MAN. Nah, untungnya di Probolinggo tidak ada RA negeri gitu ya. Aduh. Jadi Bapak ini perjalanannya panjang banget sampai keluar negeri, Ya, sampai jadi betul, dosen, betul, jadi betul, guru. Betul. Nah, suruhan mana nih Bapak? Jadi dosen apa jadi guru nih menurut Bapak? Sama-sama seru ya. Sama-sama seru sih. Jadi cuman memang bedanya kalau kita jadi guru itu lebih banyak mendidiknya daripada memberi pengembangan. Sedangkan kalau di dosen kan kita berhadapan dengan anak-anak yang sudah matang gitu ya, sehingga kita ngajarnya itu lebih banyak kepada pengembangan keilmuan. Gitu saja sebenarnya. Jadi tidak ada beda sebenarnya, semuanya pendidik. Jadi pendidik itu ya guru, ya dosen, dan semuanya. Begitu. Nah, kalian juga sama ini yang di MAN 2 Jember. Sekedar informasi saja. Jadi selama ini kita berpikir bahwa Saudi Arabia itu pasti pelajaran agama. Betul apa tidak? Iya, Benar. Pak. Kalau nggak agama, pelajaran bahasa Arab. Itu betul. Gak jauh-jauh. Jadi mata saya terbuka ketika saya ke sana. Jadi di sana itu saya di King Saud University itu seperti UI-nya Indonesia lah. Itu kampus terbesar di Saudi Arabia. Gitu ya. Itu malah yang paling diunggulkan malah Mathematical Science. Dan masuknya ke sana itu pakai TOEFL, pakai bahasa Inggris, tidak pakai bahasa Arab.
Jadi hanya pada waktu itu saya hanya 40 sekian siswa itu, 40 sekian mahasiswa itu hanya mungkin sedikit sekali yang dari agama. Kebanyakan malah mereka itu desain, bahkan ada yang jurusan pertanian, ada yang jurusan teknik sipil di Saudi Arabia. Informasi juga di Saudi itu juga ada King Abdullah University of Science dan Teknologi itu di Jeddah. Itu syaratnya itu lagi-lagi bahasa Inggris. Soalnya lagi bahasa Inggris. Nah, apa sih enaknya di sana? Nah, kan? Ya, kan? apa Enaknya nih, apa Pak? nih? Kita tiap bulan itu dapat uang saku 1.000 real lah. 1.000 real itu kisarannya 4 juta. Wah, Masya itu yang paling enak sih, Bang. Nah, terus di samping itu kita disediakan asrama, disediakan yang di kamarnya itu sudah ada wifi-nya, ada lemarinya, ada kulkasnya, Lengkap ya, jadi ada dapurnya begitu. Jadi kita itu memang disetting untuk betah begitu, karena di sana kan kalau sudah keluar itu memang kalau di sini banyak pepohonan, di sana kan padang pasir. Iya. Jadi fasilitasnya alhamdulillah mereka itu sangat memperhatikan pendidikan. Saya melihat universitas di sana itu udah insya Allah Indonesia ini kalah gitu ya. Indonesia kalah nih. Karena mereka sedang giat-giatnya untuk pengembangan anak-anak muda untuk menggantikan generasi-generasi selanjutnya kan begitu. Jadi kalau ngomong pendidikan itu mereka sedang getol sekarang. Bahkan ke keilmuan umum gitu ya. Bukan keilmuan agama saja. Jadi ya yang di Mandua ini mungkin yang pinter bahasa Inggris dan keilmuannya mumpuni gitu, silakan buka saja. Jadi sekarang itu daftarnya enggak perlu enggak perlu ke sana gitu. Kalau saya dulu setor berkas harus dikirim, enggak perlu, cukup buka websitenya gitu. Itu sudah bisa kita daftar. Udah lebih simpel ya, Bapak. Lebih simpel. Kuncinya cuman kita itu punya Niat. Paspor. Oh, paspor. Kuncinya itu aja. Kira. Kan di sini kan dekat di Jember kan dekat. Oh iya. Jadi untuk komunikasi dengan antara pengajar dengan mahasiswa itu tergantung fakultasnya. Jadi kalau yang tadi fakultas umum itu dia pakai bahasa Inggris total. Full bahasa Inggris. Kalau saya kebetulan pada itu takhil dan muallimil lughah al-arabiyah. Jadi saya itu postgraduate ya, pasca sarjana profesi guru bahasa Arab. Sehingga setiap hari ya kita ngobrol bahasa Arab. Bahkan kita juga praktek ngajar bahasa Arab kepada mahasiswa yang dari sedunia. Wow. Ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, ada yang dari Ukraina, ada yang banyak juga dari Rusia, dari Afrika itu banyak. Sehingga kita itu praktek itu ngajar bahasa Arab, tesnya ya, ngajar bahasa Arab di depan anak-anak yang sedang belajar bahasa Arab tapi sedunia. Berarti tiap mancanegara itu berkumpul di situ ya, Pak? Iya, semuanya beasiswa, dan bermacam-macam fakultas. Mereka ini ada juga beasiswa begini. Ada yang ingin umpama ya, contoh, mohon maaf ya, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi sana tapi tidak bisa bahasa Arab. Itu ada sebenarnya di sana namanya Ma'hadul Lughah, Arabic College. Ma'hadul Lughah itu adalah untuk penyiapan agar dia kuliah bahasa Arab di sana begitu. Akhirnya dia mulai diajari dari nol selama 2 tahun begitu. Nah, ada yang seperti itu, ada yang langsung kuliah. Nah, ada lagi yang langsung dia itu ke sana itu S2-nya. Nah, ini lulusan ITS, lulusan UGM S1-nya ya. Itu saya temui mereka S2 di Saudi sambil dia bekerja sebagai researcher, sebagai peneliti. Oh, itu mohon maaf, saya buka dulu itu sampai uang sakunya 4.000. Kalau 4.000 real itu sekarang ya kira-kira 4 kali 4. Nah, itu mahal sekali. gitu ya. Jadi peluangnya memang besar. Makanya Mandua Jember, ayo berprestasi, Ya, cari bisa. beasiswa bersama. Bisa, insya Allah bisa. Mohon maaf, saya S1-nya pernah dulu dari Super Semar, S2-nya saya dari Kemenak, S3-nya juga dari Kemenak, S2 2 kali, yang satunya juga dari Saudi. Alhamdulillah. Kalau kita ini kreatif mencari beasiswa, itu anak-anak itu ya jangan putus asa. Saya itu dari desa, bapak saya juga petani gitu. Saya dari Kencong, kalau sini ini kota, saya itu Kencong. Iya. Sangat jauh dari sini gitu ya.
ya, bapak ibu saya tidak ada yang bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, tapi kita dengan sekolah, kita dengan belajar, kita semangat, ya, insya Allah mencari beasiswa, berkarir dan sebagainya sesuai dengan minat kita yang sebelumnya. Jadi Bapak bisa bahasa berapa nih? Bahasa Jawa. Iya. Language. Begitulah. Jadi begitu. Jadi kuncinya bahasa. Memang kalau mohon maaf dulu itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini kan penjurusan berarti tidak ada, peminatan tidak ada. Dulu saya masih ada penjurusan ya. Dulu jurusan bahasa itu minoritas. Mohon maaf, jurusan bahasa itu dulu minoritas. Paling banyak itu jurusan IPA. Itu kalau udah masuk IPA itu udah IPA gitu kan ya gitu. Kalau Biasa superpower. terus kalau jurusan IPS itu ada sedikit-sedikit anunya gitu. Ada mana? Jurusan bahasa itu paling sedikit anaknya minoritas banget. Ketika kita daftar ke perguruan tinggi juga sama minoritas. Kalau IPA bisa ke jurusan IPS bahasa, sedangkan yang IPS bisa ke bahasa. Yang bahasa itu nggak bisa kemana-mana dulu. Itu seperti itu. Sistemnya dulu seperti itu. Beda dengan sekarang ya. Sekarang KMA dan beda. Dengan kurikulum dia beda. Nah kalau dulu itu begitu. Sehingga saya itu ya mohon maaf saya itu tidak ada pilihan ya saya masuk. Karena saya dulu di aliannya jurusan bahasa ya saya masuk perguruan tinggi juga di bahasa. Tapi dari bahasa itu ternyata mohon maaf. Ketika kita menekuni, kita nih umpama saya suka IPA, kita tekuni dengan baik, insya Allah disitulah kunci-kunci kehidupan terbuka. Sama dengan saya, mohon maaf, saya dulu senangnya udah kadung bahasa Arab nih, udah seneng aja bahasa Arab, udah. Iya. Dikit kecil-kecilnya bahasa Arab saya kejar gitu, dan alhamdulillah cita-cita saya dulu, karena saya sudah kadung S1-nya bahasa Arab, kalau saya tidak ke Arab berarti tidak. Alhamdulillah, alhamdulillah itu. Cita-citanya tinggi sekali. Alhamdulillah. Jadi karena bahasa Arab itu saya bisa ya sampai berkarir. Juga bisa haji gratis 2 kali. Masya Allah. Gitu ya. Jadi bisa bisa juga dapat beasiswa kemana-mana. Jadi tekunilah. Jadi kalau menurut saya ke anak-anakku semuanya, ini ada anak yang kelas 10, 11, 12 ya. Tekuni saja sesuai minatnya. Dan dari situ berkreasilah gitu ya. Jangan pandang orang tuanya siapa, jangan pandang dari mana. Udah. Ya, jadi dengan tekad, semangat dan doa betul pasti kita semua sekali. bisa ya teman-teman. Insya Allah bisa, anak-anak bisa. Jadi jangan terlalu insecure dengan apa yang kita punya, asalkan kita punya 3 bekal itu tadi. Tekad, semangat, dan doa. Semua pasti bisa. Seperti cerita dari Bapak tadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini Pak, saya mau tanyakan kalau misalnya bisa bahasa Arab pasti alhamdulillah langsung ke Arab gitu ya Pak. Jadi saya bahasa Inggris aja bisa ke Arab kok. Iya ya. Jadi kuncinya semua bahasa ya Bapak untuk mempelajarinya. Jadi umpama kita ini inginnya umpama IPA ya, tapi kalau kita ini ingin pendalaman kuncinya di bahasa. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa yang lain, Mandarin dan sebagainya itu kuasai aja. Contohnya di MAN 2 itu alhamdulillah bahasa Mandarin ya. Di kami itu bahasa Mandarin. Sekarang itu ada 15 anak yang beasiswa ke Cina pakai bahasa Mandarin. Di MAN 2 ya, di MAN 2. Gitu. Jadi bahasa kunci. Jadi kalau di MAN 2 ini itu termasuk ke pelajaran atau ekstrakurikuler Kak? Dia masuk muatan lokal. Wow. Dia masuk muatan lokal di saat kita sana, dan kita gurunya juga lulusan dari Beijing University. Wow. Itu dari Cina langsung? Lulusan kita gitu ya, anak-anak kita udah kuliah di sana lulus, kemudian dia kembali lagi ngajar gitu. Bahkan ada yang S2 sudah di sana. Gitu. Keren banget ya Bapak ya. Ya nih Pak, ini bicara-bicara tentang pelajaran di sana, ini saya mau tahu dong Pak, keistimewaan apa aja yang ada di MAN 2 Kota Probolinggo yang bisa kita MAN 2 Jember tiru gitu, agar kita MAN ini bisa berdua maju bersama-sama gitu Pak. Setiap madrasah itu punya karakteristik, jadi tidak bisa kita menyamakan. Apalagi di sini, mohon maaf, ini MAN 2 Jember ini madrasah paling senior nih menurut saya ini. Dulunya ini PGN, ini senior. Jadi kalau MAN 2 Probolinggo, menurut saya di Kabupaten MAN 2 Probolinggo itu yang baru didirikan resmi 96, sehingga sangat mudah sekali.
dia ada di desa begitu. Tapi setidaknya kita ingin melihat karakternya apa. Akhirnya yang kita angkat di sana itu kita singkat istilahnya SMART. SMART itu 1 SKS. Jadi kita di sana menerapkan SKS. Kedua ma'had karena di sana memang ada ma'had. Kedua riset karena kita pernah dapat SK riset langsung karena murid-murid kita pernah masuk nominasi nasional riset. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan ini yang di Mandua Probolinggo itu ada multimedia yang kayak gini ini sama ini kita. Jadi ada multimedia broadcasting, terus kemudian ada operator komputer, kemudian ada sekarang kita sedang teknik bisnis sepeda motor TBSM sedang kita buka juga di samping juga ada tata boga dan ada kriya badi gitu. Tapi yang tata boga dan kriya badi ini kita ekstrakurikuler. Sedangkan yang tadi ini yang TBSM, terus kemudian yang operator komputer, kemudian yang multimedia broadcast itu masuk dalam intrakurikuler. Begitu kalau di kami. Nah, sambil mohon maaf anak-anak itu kita support nih bahasa. Jadi ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin. Cuman memang anak sekarang ini kan senangnya sesuatu yang beda. Iya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab itu ya mungkin karena terpengaruh media ya. Iya. Hanya mereka itu sukanya bahasa Korea, bahasa Mandarin, gitu-gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dari kesukaan itu ada 15 anak sekarang ini udah sedang studi di sini. Wow. Pertukaran pelajar gitu ya? Enggak, ya kita ada pendaftaran ke perguruan tinggi ya diikuti. Sambil ada lembaga yang memang membantu. Ada lembaga di Surabaya itu membantu untuk distribusi ke sana. Gitu. Ya, jadi dengan bakat-bakat yang tertampung di intrakurikuler dan ekstrakurikuler itu juga terbantu sama bahasa-bahasa yang disediakan di Mandua Kota Probolinggo itu ya Bapak? Mandua Probolinggo. Iya, Mandua Probolinggo. Iya. Iya, wah keren sekali ya. Nah gitu teman-teman ceritanya bagaimana Bapak merintis dari awal hingga ke titik ini dan juga bagaimana kondisi Mandua Probolinggo. Begitu teman-teman. Jadi jika tertarik bisa nih masuk ke Mandua Probolinggo dan juga Mandua Jember. Ya kalau yang di Probolinggo maksudnya di Mandua Kota Probolinggo. Iya. Jember ya maksudnya di sini Ya, sini dong. Terima kasih ya Bapak untuk ceritanya Terima kasih, menginspirasi kita semua. Terima kasih. Tetap semangat. Ya, terima kasih Bapak. Saya Chelsea Aurelia. Saya Divi Fasiga dari Berantung. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.